Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai resum dan hasil percobaan modul 6 praktikum aplikasi mikrobiologi industri dengan judul pengecatan jasa training. Sebelumnya kami dari Paralel B sesi B2 grup A. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Egar dengan NPM 19061 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Mas Dandi FM, NPM 1903 10162 dari Paralel B, sesi B2 Grup A. Baik, langsung saja mengenai resum dari pengecatan jasa training. Pewarnaan mikroorganisme pada dasarnya adalah prosedur mewarnai mikroorganisme dengan zat warna yang dapat menonjolkan struktur tertentu dari mikroorganisme yang ingin diamati. Sebelum mikroorganisme dapat diwarnai, mikroorganisme tersebut harus dilakukan fiksasi terlebih dahulu agar menempel pada kaca objek. Untuk prinsip dasar dari pengecatan jasa training adalah adanya ikatan ion antar komponen selular dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut sebagai kromogen. Ikatan ion dapat terjadi karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarna. Macam-macam pengecatan. Pengecatan dibagi dua, yaitu pengecatan khusus dan pengecatan sederhana. Pengecatan sederhana adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna tunggal, dan pewarna tunggal yang biasanya digunakan dalam pewarnaan sederhana adalah methylene blue, basic fuchsin, dan crystal violet. Pewarnaan sederhana bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dengan latar belakang. Dalam kondisi pH mendekati netral, dinding sel bakteri cenderung bermuatan negatif, sehingga pewarna asam yang bermuatan negatif akan ditolak oleh dinding sel, maka sel tidak berwarna. Warna asam ini disebut warna negatif. Contoh pewarna asam misalnya tinta Cina, larutan nigrosin, asam pikrat, eosin, dan lain sebagainya. Warna basa bisa terjadi bila senyawa pewarna bersifat positif, sehingga akan diikat oleh dinding sel bakteri dan sel bakteri ini jadi berwarna dan terlihat. Contoh dari pewarna basa misalnya adalah methylene blue, crystal violet, safranin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengecatan khusus, yang pertama pewarnaan negatif adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti nigrosin, eosin, atau tinta India sebagai pewarna utama. Pewarnaan negatif dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarna sederhana seperti Spirochaeta. Kemudian ada pewarnaan gram. Pewarnaan gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yakni gram positif dan gram negatif, dan dilihat berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka. Kemudian ada pewarnaan Ziehl-Neelsen, yang disebut juga hot stain. Pada pewarnaan ini, bakteri tanah asam akan berwarna merah karena menyerap pewarna karbol fuksin yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan, dinding sel bakteri yang memiliki banyak lemak membuka sehingga pewarna dapat terserap. Namun, warna tersebut tidak dapat dilunturkan dengan asam alkohol karena pada saat suhu normal, lemak pada dinding sel bakteri kembali menutup, sehingga ketika diwarnai dengan pewarna tandingan, yaitu methylene blue, warnanya tetap merah. Berbeda dengan bakteri tidak tahan asam, ia akan menyerap pewarna tandingan, yaitu methylene blue, sehingga bakteri tersebut berwarna biru. Kemudian, pengecatan spora. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa endospora merupakan sel yang mengalami dehidrasi dengan dinding yang mengalami penebalan, serta memiliki beberapa lapisan tambahan. Dengan adanya kemampuan untuk membentuk spora tersebut, bakteri tersebut dapat bertahan pada kondisi yang ekstrim. Dalam pengamatan spora, bakteri diperlakukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal spora. Kemudian struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri ini dibedakan menjadi dua, yaitu struktur dasar dan struktur tambahan. Untuk struktur dasar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu dinding sel. Kebanyakan bakteri mempunyai dinding sel
Dinding sel tersebut terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran tertentu pada sel bakteri. Dinding sel bersifat elastik dan terletak di antara kapsula dan membran sitoplasma. Yang kedua, yaitu membran plasma, merupakan bungkus dari protoplasma. Membran sel terletak di dalam dinding sel dan tidak terikat dengan dinding sel. Berdasarkan pengujian sitokimia, membran sel menunjukkan adanya protein lipida dan asam-asam nukleat. Kemudian ada sitoplasma, yang merupakan isi sel yang berupa cairan dan disebut juga dengan protoplasma. Sitoplasma merupakan koloid yang mengandung karbohidrat, protein, enzim-enzim, belerang, kalsium karbonat, dan volutin. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini merupakan suatu partikel sitoplasma kumpulan poliribosom merupakan rantai ribosom yang menempel pada mRNA. Kemudian granula sitoplasma. Granula penyimpan makanan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Kemudian di struktur tambahan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kapsul atau lapisan lendir. Kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Kebanyakan bakteri mempunyai lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel seluruhnya. Jika lapisan lendir ini cukup tebal, maka bungkus ini disebut kapsula. Kemudian ada flagel. Flagel atau bulu cangkuk adalah suatu benang halus yang keluar dari sitoplasma dan menembus dinding sel yang digunakan bakteri sebagai alat pergerakan. Kemudian terdapat pili, yang merupakan benang-benang halus yang menonjol keluar dari dinding sel. Pili mirip dengan flagel tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein. Kemudian ada klorosom, merupakan struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Kemudian yang terakhir yaitu vakuolagas, terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis. Beberapa bakteri juga dapat membentuk endospora. Endospora merupakan struktur berbentuk bulat atau bulat lonjong yang bersifat sangat membias cahaya, sukar dicat, dan sangat resisten terhadap faktor-faktor luar yang buruk. Kemudian, tujuan pengecatan jasad Rennick. Yang pertama yaitu mempermudah melihat bentuk jasad baik bakteri, ragi, ataupun fungi. Yang kedua yaitu melihat reaksi jasad terhadap warna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia yang ada akan dapat diketahui. Yang ketiga yaitu melihat struktur luar dan jika memungkinkan juga struktur dalam jasad. Dan yang terakhir yaitu pewarnaan gram untuk membedakan spesies bakteri menjadi gram positif dan gram negatif. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pengecatan jasad Rennick. Yang pertama yaitu sifat dari setiap jenis mikroba, yang kedua keadaan lingkungan, yang ketiga pemanasan, dan yang keempat waktu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengecatan jasad Rennick. Yang pertama yaitu fiksasi, digunakan untuk merekatkan sel mikroba pada objek glass, mengubah daya ikat zat, warna, dan membuat sel mikroba menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua yaitu intensifikasi warna. Intensifikasi warna bertujuan agar pengecatan terlihat lebih kuat. Yang ketiga yaitu pelunturan zat warna. Pelunturan zat warna berpengaruh untuk menghasilkan kontras warna yang lebih baik pada bayangan mikroskop. Kemudian substrat. Substrat sangat berpengaruh pada zat warna asam atau basa yang dapat bereaksi dengan senyawa tertentu. Dan yang terakhir yaitu zat warna penutup. Zat warna penutup digunakan untuk memberikan kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Baik, selanjutnya mengenai perbedaan gram positif dan gram negatif. Untuk yang pertama yaitu komposisi pada dinding sel. Untuk gram positif memiliki kandungan lipid yang rendah, sekitar 1-4%. Untuk bakteri gram negatif memiliki kandungan lipid yang tinggi. Terus selanjutnya ketahanan pada penisilin. Untuk bakteri gram positif itu lebih sensitif, sedangkan gram negatif kurang tahan. Untuk penghambatan oleh pewarna basah, untuk gram positif lebih dihambat dan bakteri gram negatif kurang dihambat. Untuk sifat selanjutnya yaitu kebutuhan nutrisi, di mana bakteri gram positif relatif
kompleks, sedangkan bakteri gram negatif relatif sederhana. Untuk tahanan fisik, bakteri gram positif lebih tahan, sedangkan bakteri gram negatif kurang tahan. Untuk reagen yang digunakan pada pengecatan jasa trenik, yang pertama itu ada Hachers Crystal Violet Solution sebagai initial stain ya, atau sebagai cat utama. Untuk yang kedua ada Lugol's Iodine Solution sebagai morden, di mana fungsinya yaitu untuk cat tersebut agar lebih jelas. Untuk larutan yang ketiga ada alcohol solution sebagai decolorizer, itu fungsinya sebagai melunturkan cat-cat sebelumnya. Untuk yang terakhir ada safranin atau carbol fusin, itu sebagai counter stain, fungsinya untuk cat terakhir. Untuk fiksasi yaitu memiliki fungsi antara lain untuk membunuh bakteri secara cepat dengan relatif tidak menyebabkan perubahan bentuk dan struktur bakteri, meletakkan bakteri di atas kaca objek dan memungkinkan sifat afinitas pewarna. Cara fiksasi yang paling sering dilakukan dalam pewarnaan bakteri adalah cara fisik dengan pemanasan. Untuk cara fiksasi itu ada dua, ada cara kering dan ada cara basah. Untuk cara kering dengan dipanaskan menggunakan spiritus atau dipanaskan di atas uap air. Untuk cara basah yaitu dengan merendam gelas benda yang diberi kuman, misalnya dalam alkohol, formalin, dan lain-lain. Fiksasi sering dikerjakan dengan menambah suatu morden, ialah suatu zat yang membentuk senyawa-senyawa tidak larut dengan staining dan menyebabkan fiksasi terhadap bakteri. Nah, kemudian didapatkan hasil percobaan dari pengecatan jasa trenik. Media yang digunakan yang pertama yaitu media agar dengan bahan yeast, dan metode yang digunakan yaitu pengecatan sederhana. Gambarnya dapat dilihat pada tampilan PPT berikut ini. Didapatkan keterangan yaitu yang pertama berkoloni, tidak berinti, berbentuk kokus, mikroba berwarna ungu, latar belakang berwarna kuning, perbesaran lensa objektif 40 kali dan perbesaran lensa okuler 10 kali. Kemudian didapatkan percobaan kedua dengan menggunakan metode pengecatan yang berbeda, yaitu pengecatan gram. Didapatkan hasil seperti pada tampilan PPT berikut ini, dan didapatkan keterangan yaitu berkoloni, tidak berinti, berbentuk kokus, mikroba berwarna ungu, latar belakang berwarna kuning, dan perbesaran lensa objektif 40 kali dan perbesaran lensa okuler 10 kali. Kemudian pada percobaan terakhir dengan menggunakan metode pengecatan Gill Nielsen didapatkan hasil seperti berikut ini, dan keterangan yang pertama yaitu berkoloni, kemudian tidak berinti, berbentuk kokus, mikroba berwarna biru, latar belakang berwarna putih, dengan menggunakan perbesaran lensa objektif 40 kali dan perbesaran lensa okuler 10 kali. Sekian video singkat dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.